Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lintang Sartika Dewi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang semester 4. Oh ya teman-teman, di sini aku akan menyampaikan nih tentang materi strategi belajar mengajar ya, yang berkaitan dengan hakikat prinsip. Apa sih hakikat prinsip itu? Ada yang tahu nggak? Hakikat prinsip itu merupakan sebuah kebenaran yang diterima dalam proses berpikir sebagai dasar ya. Nah, di sini kan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, pembelajaran sendiri itu diartikan sebagai proses belajar. Terus belajar itu apa sih? Belajar itu aktivitas mental dan psikis yang berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ya teman-teman, itu yang kedua prinsip pembelajaran ya. Prinsip pembelajaran itu apa ya? Sebuah prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran ya. Prinsip pembelajaran itu adalah landasan berpikir dalam proses belajar mengajar itu tadi untuk mencapai proses yang terarah, untuk mencapai tujuan yang terarah. Nah, teman-teman, di sini tuh ada tokoh yang mengemukakan 7 prinsip pembelajaran itu ya, dari tokoh Mujiono dan Damyati. Nah, dari ketujuh prinsip yang dikemukakan Mujiono dan Damyati itu yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi itu sangat berkaitan erat ya teman. Tanpa adanya motivasi, tanpa adanya perhatian, siswa itu tidak bisa bergerak, tidak bisa menggairahkan semangatnya gitu loh untuk proses belajar mengajar itu. Nah, kita sebagai guru itu harus saling perhatian, saling memberikan motivasi agar kenapa? Agar siswa tersebut itu semangat untuk proses belajar. Nah, di sini tuh motivasi ada dua. Yang pertama itu motivasi internal dan yang kedua adalah motivasi eksternal. Dari motivasi internal itu tuh perbuatan yang dilakukan di dalam pikiran. Contohnya itu ada siswa yang benar-benar ingin belajar dan benar-benar eh, ingin memiliki pengetahuan dalam proses belajar mengajar tersebut. Nah, sedangkan yang motivasi eksternal itu motivasi yang berada di luar pikiran. Contohnya itu siswa tersebut ya ingin naik kelas, ingin mendapat nilai yang bagus tanpa dia mengetahui apa sih pengetahuan sebenarnya itu, bagaimana sih proses dalam belajar untuk mencapai pengetahuan yang terarah, yang seimbang dengan kita, gitu. Terus yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan itu tuh kemampuan untuk mencerna kemauan, bakat, kemampuan untuk merangsang peserta didik dalam aktif di proses pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman itu sangat penting banget untuk pengetahuan. Pengalaman itu bukan hanya mencakup fisik dan non fisik saja ya teman. Terutama pengalaman itu tidak mencakup fisik saja. Pengalaman itu beraneka ragam. Yang pertama untuk perolehan pengetahuan, penghayatan dalam keafektifan, untuk memperoleh nilai psikomotor. Nah, yang keempat ini penting banget buat anak-anak siswa ini, yaitu pengulangan. Di dalam proses belajar mengajar itu penting banget dalam pengulangan ini buat apa? Agar siswa itu daya ingatnya, daya rangsangnya itu tetap berkembang. Apabila pengulangan ini tidak dilakukan di proses belajar mengajar setiap harinya, pasti tuh siswa tersebut daya tahannya, daya ingatnya itu semakin melemah dan kemungkinan mereka tuh tidak akan tahan lama untuk mengingat materi yang telah diberikan oleh guru. Begitu. Yang kelima, yaitu tantangan. Tantangan ini juga sangat penting banget di dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah guru menyampaikan proses materi, setelah selesai, pasti guru itu akan memberikan tantangan kepada siswa tersebut. Nah, dengan cara
menunjuk atau memberikan kuis agar siswa tersebut aktif, agar siswa tersebut berpikir tentang pengetahuan yang telah mereka dapat selama proses pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, yang keenam adalah penguatan dan balikan. Peserta didik ini sangat butuh penguatan dan balikan dari seorang guru agar mereka tuh tetap daya tahan berpikirnya, daya tahan tangkapnya saat proses belajar mengajar itu, termasuk pengetahuan yang mereka terima itu dapat kuat, dapat dapat secara lama itu tuh mereka tuh masih masih menyerap daya daya serapnya itu masih masih kuat gitu loh. Dan yang terakhir nomor 7. Nah, yang terakhir yaitu 7, perbedaan individu. Di sini tuh guru tidak boleh memperbedakan ya peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Otomatis peserta didik itu mempunyai ciri yang berbeda yang dilihat dari ekonomi, bentuk tubuh atau cara berpikirnya itu tetap berbeda. Tidak bisa mereka sama. Nah, guru di sini tuh harus memperhatikan ciri mereka masing-masing agar guru tersebut bisa memberikan materi, memberikan pengetahuan secara secara luas, secara mendalam, tetapi dengan guru tersebut tetap harus memperhatikan muridnya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Guru juga mampu memberikan proses belajar mengajar secara teratur, secara terarah, tanpa membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, yang dilihat dari latar belakangnya mereka masing-masing. Nah, itu tadi adalah 7 prinsip yang dikemukakan oleh Mujiono dan Damyati di strategi belajar mengajar ini. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika belibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.